Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Kusmas Mikael Edward Irwantoro dan Abigail Saron Natania Tirta Dinata. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Paulus Wintarto yang terhormat, seluruh keluarga Bapak Ferandi Irwantoro dan keluarga Bapak Suherman Tirta Dinata hendak mengantar Kosmas Michael Edward Irwantoro dan Abigail Sharon Natania Tirta Dinata untuk memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita, umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini Edo dan Sharon
datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Mari kita sebelum melanjutkan perayaan Ekaristi, kita mohon belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita doakan kemuliaan bersama-sama, kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman,
supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat, atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Umat dipersilakan berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih-Nya menjadi sempurna dalam diri kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta."
Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga dengan mendengarkan sabda Allah diteguhkanlah iman kita. Silakan duduk. Para saudara dan saudari yang terkasih, terutama Edo dan Sharon yang berbahagia. Ya, sekarang kamu ternyata menikah juga setelah sekian lama ditunggu. Salah satu tujuan perkawinan itu adalah saling membahagiakan, bukan mencari kebahagiaan tetapi saling membahagiakan. Itu salah satu tujuan perkawinan Katolik. Meskipun ada tujuan-tujuan yang lain, tetapi tujuan utamanya adalah saling membahagiakan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana supaya bisa saling membahagiakan? Yang pertama, untuk bisa saling membahagiakan itu adalah saling peduli. Seperti Maria yang peduli pada orang yang mengadakan pesta. Orang yang mengadakan pesta itu enggak meminta pada Maria untuk membuatkan anggur, untuk mengeluh pada Maria, enggak. Maria peduli, tanpa diberitahu dia peduli, peka. Maka hidup perkawinan itu juga perlu peka, saling peduli. Enggak usah sampai pasangannya tuh ngomong baru dilakukan. Kalau Sharon sudah kelihatannya suntuk ya, Edo mulai merayu-rayu gitu. Jadi enggak usah ditahu, kon apa suntuk? Ya sudah enggak usah lah. Kamu harus tahu bagaimana, itu yang peduli. Maka ini yang penting adalah kepekaan hati kita terhadap pasangan. Saya enggak tahu nanti saksinya Yakobus dan Eni itu apa saling peduli. Nah Eni cemberut gitu, Yakobus guyang-guyu apa tambah ngamuk. Yang kedua adalah komunikasi yang baik, komunikasi yang rendah hati. Yesus pada waktu itu belum mau membuat mujizat. Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Apakah ini sebuah komunikasi yang baik? Enggak. Yesus menolak permintaan ibunya. Tetapi Maria peduli pada orang. Dia membutuhkan Yesus untuk berbuat sesuatu. Yesus juga bertahan pada pendapatnya bahwa dia belum waktunya untuk membuat mujizat. Tetapi karena demi kebahagiaan, Maria juga gak ngomel ya. Harusnya Maria ngomel, kamu itu anakku, tak suruh ya harus mau kan gitu. Tetapi Maria enggak. Maria percaya bahwa Yesus mau melakukan sesuatu. Dia mengatakan pada pelayan, buatlah apa yang dikatakan, lakukanlah. Yesus pun tidak kekeh dengan pendapatnya bahwa dia belum waktunya. Toh akhirnya dia juga melakukan mujizat yang pertama. Jadi di dalam perkawinan, komunikasi itu jangan keras kepalaan, ngeyel-ngeyelan. Ya sudahlah, nek satu ngeyel ya sudah, menyingkir tetapi melakukan. Terkadang gengsi itu lebih tinggi ya. Nek disuruh enggak mau, ngeyel, marah, mutung, tukaran. Padahal ya kalau seperti Maria ya, kalau dibilang jengkel ya jengkel, anaknya kok disuruh aja enggak mau gitu. Tetapi Maria diam, dia enggak ngeyel-ngeyelan. Maka di dalam keluarga dasar yang penting adalah komunikasi. Lah sekarang komunikasi yang bagaimana?
komunikasi yang rendah hati. Artinya mau mendengarkan, tidak merasa menang-menangan, tidak merasa benar sendiri. Tetapi kita memberi kesempatan. Toh akhirnya Yesus juga berbuat. Saya yakin kalau komunikasi baik semuanya akan berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, untuk saling membahagiakan itu perkawinan itu harus mengubah. Seperti Yesus mengubah air menjadi anggur. Air itu murah. Semahal-mahalnya air yang gak akan semahal anggur. Maka di dalam perkawinan kalian berdua harus saling mengubah. Mengubah lebih berharga. Mengubah itu juga bukannya sekedar fisik ya. Kalau fisik aja ya, punya uang budal ke Korea dirubah pakai operasi plastik ya udah bisa berubah. Tetapi yang terpenting mengubah itu adalah dirinya, hatinya. Bagaimana di dalam perkawinan itu kita saling mengubah hati yang tidak berharga menjadi hati yang berharga. Untuk mengubah orang ya kita pertama harus mengubah hidup kita dulu. Jangan menuntut orang lain berubah sebelum kita mau mengubah hidup. Maka Edo dan Sharon, cobalah kalian saling mengubah hidup kalian. Jangan menuntut kamu sing kudu berubah. Enggak, saya yang harus berubah. Berubahlah seperti yang diharapkan satu dengan yang lain. Itu kebahagiaan. Tetapi ada perkataan yang begini. Tuhan, berilah saya kerendahan hati untuk menerima yang tidak bisa saya ubah. Keberanian untuk mengubah apa yang bisa saya ubah. Dan kebijaksanaan untuk tahu mana yang bisa diubah dan mana yang tidak bisa dirubah. Kalau memang tidak bisa dirubah, terimalah dengan rendah hati. Tetapi kalau memang masih bisa dirubah, ngapain kita enggak merubah? Supaya lebih mulia lagi. Para saudara sekalian, kita bersyukur bahwa hari ini kita bersama untuk menjadi saksi perkawinan Edo dan Sharon. Saya berpesan kepada Yakobus dan Eni yang menjadi saksi. Saksi itu bukan sekedar datang di sini. Saksi itu menjadi teladan untuk kehidupan selanjutnya. Sehingga seandainya suatu saat Edo dan Sharon ini punya masalah, misalnya bertengkar, ya yang salah saksinya. Lah saksinya lapo? Nek sampai arek loro tukaran kan saksinya lapo? Ya berarti sing salah saksinya. Maka kalau ada apa-apa ya kalian berdua yang berdosa lebih dahulu. Maka untuk itu ya kalian harus mendampingi, memberi peneguhan, memberi teladan. Nah pertanyaannya bagaimana kalian bisa memberi teladan kalau hidup perkawinan sendiri enggak beres toh? Maka kalian harus memperbaiki hidup kalian, perkawinan kalian supaya bisa menjadi teladan, panutan bagi Edo dan Sharon. Maka sering-seringlah komunikasi dengan mereka berdua, tanya, ya opo keadaanmu, ojo takok duwike piro, utangmu piro, gak penting. Tapi tanyalah bagaimana keadaanmu. Nah itu tanggung jawab saksi. Sekarang tanggung jawab orang tua itu sudah melepas. Artinya kedua anak ini sudah menjadi keluarga baru, maka orang tua jangan ikut campur banyak hal. Banyak perkawinan cerai gara-gara orang tuanya ikut campur. Gampangannya gini, orang tua itu kalau bertamu ke rumah anak cukuplah sampai di ruang tamu. Jangan sampai masuk dapur, masuk rumah kamar tidur, ngurusi ini. Mami dulu kalau buat no makan ini kayak gini. Wis biarno. Meskipun dipakani Indomie terus setiap hari wis biarno. Wis gak usah melok-melok orang tua itu. Sampai ruang tamu aja. Karena kalau sampai ruang tidur, sampai dapur, ruang makan ribet dan itu menjadi bertengkar. Maka orang tua harus menyadari bahwa anakku sekarang sudah keluarga baru yang setara dengan aku. Ya kalau mereka minta nasihat ya enggak apa-apa. Tapi sebaiknya kalau ada masalah jangan lari ke orang tua. Larilah kepada saksi. Karena disitulah dianggap adil. Nek orang tua itu meski subjektif enggak adil. Larilah kepada saksi.
Sekarang marilah kita lanjutkan dengan perayaan perkawinan. Halaman 8. Edward dan Sharon, sebelum perayaan perkawinan gereja Katolik kita laksanakan, kami persilahkan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon doa restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Halaman 9, para saksi mohon berdiri. Mendampingi mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudarimu seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri.
Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Kosmas Mikael Edward Irwantoro dan Abigail Sharon Natania Tirta Dinata. Sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Kosmas Mikael Edward Irwantoro memilih engkau, Abigail Sharon Natania Tirta Dinata, sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Abigail Sharon Natania Tirta Dinata, memilih engkau, Kosmas Mikael Edward Irwantoro, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Edward, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Sharon, terimalah cincin ini
sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sharon, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Edward, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembukaan kerudung. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber kasih setia, berkatilah benda-benda rohani ini, kitab suci, salib, dan rosario, agar menjadi bekal dan pegangan bagi mempelai berdua yang akan menempuh hidup baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Anak-anakku terkasih, Edo dan Sharon, terimalah benda-benda suci ini, kitab suci, salib, dan rosario yang sebagai bekal pernikahan kalian dan dipergunakan dengan semestinya. Pernikahan itu tidak seperti selalu yang kita bayangkan, tetapi dengan berpegang teguh pada firman Tuhan dan pertolongan Bunda Maria, kalian akan baik-baik saja. Tidak ada pernikahan yang sempurna, tapi kasih Allah akan menyempurnakan pernikahan kalian. Tuhan memberkati. Kita lanjutkan dengan doa umat. Silahkan berdiri. Saudari dan saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan cinta Kosmas, Mikael Edward Irwantoro, dan Abigail Sharon Natania Tirta Dinata. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan
melalui doa-doa ini. Semoga Kosmas Mikael Edward Irwantoro dan Abigail Sharon Natania Tirta Dinata yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya, senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbarui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Ya Tuhan, terimalah kurban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya.
Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau menjalin janji perkawinan dengan tali kerukunan yang lembut dan dengan ikatan damai yang tak terputuskan, agar kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak angkat-Mu. Sebab oleh penyelenggaraan dan kasih karunia-Mu, ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami menyanyikan madah pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya pada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya pada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan administrator diosesan kami Yosef Budi Susilo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan kedua mempelai Kosmas Mikael Edward Irwantoro dan Abigail Sarah Natania Tirta Dinata yang saling mengikat cinta pada hari ini. Semoga mereka menghayati cinta kasih itu dalam kehidupan keluarga mereka, sebagaimana Kristus mencintai gerejanya dan menyerahkan dirinya untuk kami. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Lanjutkan berkat untuk mempelai, saya mengundang Romo Gani dan Romo Tri juga ikut memberikan berkatnya. Halaman 21. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati, agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas hamba-hambanya ini yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatkan dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Bapa yang kudus, pencipta alam semesta, Engkau menciptakan laki-laki dan perempuan menurut citra-Mu, dan Engkau berkenan melimpahi mereka dengan berkat-Mu.
Dengan rendah hati kami berdoa kepadamu bagi hamba-hambamu ini yang hari ini dipersatukan oleh sakramen perkawinan. Ya Tuhan, semoga berkat-Mu yang berlimpah turun atas Abigail, Sharon Netania Tirta Dinata, mempelai perempuan ini, serta atas teman hidupnya, Kosmas Mikael Edward Irwantoro. Semoga kekuatan Roh Kudus-Mu turun dan mengobarkan hati mereka, agar mereka mengambil manfaat dari anugerah perkawinan untuk diri mereka dan memperkaya gereja-Mu. Ya Tuhan, semoga dalam suka mereka memuji Dikau, dalam duka mereka mencari Engkau. Semoga dalam jerih payah mereka merasakan sukacita, karena Engkau berkenan menyertai mereka. Semoga dalam kesukaran hidup mereka merasakan kehadiran-Mu yang menenteramkan. Semoga di tengah umat mereka berdoa memuji Dikau dan mencapai saksi-Mu di dunia. Semoga mereka mencapai usia lanjut yang sejahtera dalam lingkaran sahabat kenalan dan akhirnya bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surgawi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas berkata, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Ya Tuhan, oleh kekuatan kurban ini berkenanlah menyertai perkawinan ini dengan penyelenggaraan-Mu yang penuh kasih sayang. Semoga kedua mempelai ini yang telah Engkau ikat dalam persekutuan suci dan Engkau segarkan dengan roti dan piala, senantiasa sehati sejiwa dalam cinta kasih dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Lanjutkan dengan berkat Maria. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian berdua dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, perayaan perkawinan Edward dan Sharon sudah selesai. Lanjutkan dengan doa di hadapan Bunda Maria.
Roh Kudus. Amin. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin.
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Oh, yes, indeed. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, God. All my life you have been faithful. All my life you've been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Kami mengundang untuk Suster MC, silakan bergabung untuk sesi foto bersama dengan Edward dan Sharon. Dan kemudian dimohon bersiap untuk keluarga besar dari Bapak Irwantoro, dilanjutkan dengan keluarga besar dari Ibu Rahmawati, dan dilanjutkan dengan keluarga besar dari Sharon.
Untuk tamu-tamu dan keluarga, mohon kami persilakan bahwa acara hari ini telah selesai. Kami undang untuk Bapak dan Ibu bisa mengambil konsumsi dan souvenir yang telah dipersiapkan oleh pihak keluarga. Kami mewakili keluarga mengucapkan mohon maaf karena hari ini memang kebetulan back to back dengan jadwal selanjutnya sehingga untuk sesi foto ditiadakan. Bentar, satu kali lagi. Baik, silakan kami undang untuk keluarga besar Bapak Irwantoro. Silakan untuk keluarga besar dari Papa Edo untuk dapat maju ke depan. Dilanjutkan dengan keluarga besar dari Ibu Rahma dan kemudian keluarga besar dari Sharon. Untuk tamu-tamu yang lain kami persilakan untuk dapat menuju ke pintu keluar untuk mengambil konsumsi. Mungkin bisa mengambil melewati pintu sebelah samping ya, lewat jalan yang di sebelah samping karena di tengah sedang kita gunakan untuk sesi foto. Silakan untuk tamu-tamu bisa keluar melalui jalan yang paling ujung karena untuk pintu keluar ada di sebelah kanan. Silakan untuk tamu-tamu dapat menggunakan akses jalan di paling kanan sendiri dikarenakan jalan aisle yang di tengah dipergunakan untuk foto.